Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-12. Sebelum kita membaca, belajar dan membahas 2 Tawarikh pasal 12 ini, mari saya ajak kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan, sebab Dia sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, kasih setia, kemurahan Allah yang setia. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Amin. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung,
pikiran kami ya Tuhan. Tahirkan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inaya sadara nama yang mana-mana, inaya tanaya sendiri bina Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami, bahkan segala perkara yang kami alami dalam hidup ini, Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalamnya. Segala perkara yang kami alami dalam hidup ini sungguh mendatangkan kebaikan, karena Allah yang turut bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Bible Study hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat Tuhan yang menyaksikan Bible Study
lewat YouTube ini. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari 2 Tawari pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Di dalam Alkitab saya terdapat di halaman 477. Di buku Alkitab saya, sekali lagi terdapat di halaman 477. Kita akan bacakan lebih dahulu pasal ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan pandu kita semua untuk membaca ayat ini. Sisak menyerang Yerusalem. Ayat pertama, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Ayat 5, Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu, juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Ayat 9, maka majulah Sisak, Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis di dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Rehabeam sebenarnya mempunyai
modal yang sangat besar ketika ia memerintah sebagai raja atas Yehuda yang berpusat di kota Yerusalem, yang diberitahu di sini adalah kota yang ditunjuk atau dipilih oleh Tuhan untuk bagaimana Allah memerintah dan keturunan Daud memerintah atasnya. Rehabeam mengawali pemerintahannya dengan mencontoh hidup Daud kakeknya dan juga hidup Salomo ayahnya, yaitu mencari Allah dan berpaut padanya setidaknya selama 3 tahun pertama pemerintahannya. Nah, dari respon atau sikapnya mencari Tuhan itu, Tuhan memperkokoh kerajaannya. Lalu membuat Yehuda jadi kuat dan menambah-nambahkan jumlah penduduknya, di mana Benyamin ditambahkan. Nah, perbatasan antara utara dan selatan itu wilayah Benyamin. Lalu kemudian juga suku-suku Lewi. Karena ketika di sebelah utara yaitu Raja Yerobeam membangun anak lembu emas yang menjadi Allah dan Tuhan mereka. Mereka mulai menyembah berhala dan mengangkat imam-imam untuk memimpin ibadah penyembahan berhala. Sehingga suku Lewi atau orang-orang Lewi para imam diabaikan, tidak diberi tugas lagi untuk memimpin ibadah. Akhirnya kelompok Lewi itu, suku Lewi yang ada di sebelah utara mengungsi pindah ke selatan. Lalu ada suku-suku lain juga yang tetap percaya kepada Tuhan, yang menolak untuk menyembah berhala. Bersama-sama mereka hijrah pindah ke selatan. Mereka bertekad mencari Tuhan Allah Israel. Mereka menyembah Tuhan, hidup setia dan tekun mencari Tuhan. Ayat 1 dikatakan demikian, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Seluruh Israel dalam konteks ini adalah suku Yehuda. Suku Yehuda meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ya, hati Rehabeam tidak teguh terhadap Allah. Pikiran hatinya berubah-ubah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saudaraku, penulis Tawarikh di sini menekankan bahwa sesungguhnya berkat-berkat Allah itu mengikuti ketaatan. Ketika dia taat, dia setia, maka berkat Tuhan mengalir. Jumlah bilangan jiwa-jiwa penduduk dari Yehuda ditambah-tambahkan Tuhan. Keberpihakan Tuhan ada atasnya. Perlindungan Tuhan, pengokohan, keamanan negeri datang dari Tuhan. Sedangkan hukuman akan mengikuti ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Karena itu kita baca di ayat 1 sampai 6 tadi. Di situ ada akibat ketidaktaatan, Tuhan membangkitkan Sisak untuk mengancam dan menyerang Yehuda. Nah, ketika Raja Rehabeam berubah setia, maka Allah berhenti melindunginya. Allah tidak lagi menyertai dan tidak melindungi Rehabeam dari musuh-musuhnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara Tuhan, akibat dari ketidaktaatan, maka tentu hukuman akan menyertai. Kita tidak dapat mengharapkan Allah melindungi kita, Allah melingkupi kita, Allah membentengi kita dari segala bahaya kehidupan atau serangan iblis, Bapak Ibu saudara Tuhan. Jikalau kita tidak setia kepadanya, jikalau kita tidak taat dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kuasa perlindungan Allah sampai kepada kita, akan kita alami hanya melalui iman yang hidup pada Kristus. Hanya melalui ketika kita melekat kepada Kristus. Hanya ketika kita bernaung di dalam kasih karunia-Nya. Meskipun kita sebagai umat Tuhan sering berdoa, menghafal, mengucapkan Mazmur 91 bahkan setiap hari, aman dalam lindungan Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak setia, kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, dengan segenap hati, pikiran, kekuatan kita, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan atas kita
tidak akan kita alami, saudara-saudaraku. Itu jauh dari kita. Tindakan nyata dari Rehabeam meninggalkan Allah, yaitu dengan cara Bapak Ibu saudara Tuhan, dia mendirikan tempat-tempat pengorbanan, tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana ada pelacuran bakti dan segala perbuatan keji yang pernah dilakukan oleh bangsa Kanaan yang telah dipunahkan dari negeri itu, kembali mereka lakukan. Mengerikan sekali Bapak Ibu saudara Tuhan. Mereka menyembah berhala dan melakukan kebejatan moral yang sangat-sangat menjijikan, yaitu menyembah berhala sambil melakukan hubungan intim dengan para pelacur di kuil berhala. Jadi, waduh, dosa Rehabeam di sini, Rehabeam sangat-sangat besar. Ia membawa Yehuda berdosa di hadapan Tuhan. Saya mau baca bagian tersebut ya. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22. Ini dosa Rehabeam yang membuat Yehuda, seluruh penduduknya, ya dalam hal ini yang berpihak dan ikut berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Ngeri sekali Bapak Ibu saudara Tuhan, dosa yang diperbuat oleh Rehabeam. Kalau di Israel Utara hanya membangun anak lembu emas, lalu mereka menyembah Tuhan melalui anak lembu itu, baik di Betel maupun di Dan. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, Yehuda dalam hal ini Rehabeam melakukan jauh lebih jahat, jauh lebih keji dari apa yang dilakukan oleh Yerobeam di sebelah utara. Dengan cara yang sama seperti hidup orang-orang Kanaan, demikian Rehabeam membuat hidup orang Yehuda berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu, di tahun kelima pemerintahannya Allah menggerakkan Raja Mesir yaitu Sisak untuk datang menyerang Yerusalem. Salomo sebenarnya punya hubungan yang sangat baik dengan Firaun, ya, Firaun Mesir. Tapi pertanyaannya, mengapa tiba-tiba Mesir itu menyerang Israel, Bapak Ibu kesalam Tuhan? Ya, tiba-tiba menyerang Israel. Nah, Raja Sisak yang disebutkan di pasal 12 ini bukanlah raja asli dari Mesir. Dia bukan keturunan Firaun. Sisak adalah orang yang berasal dari Libya, yang kemudian berhasil meraih kekuasaan di Mesir. Jadi orang Libya kemudian masuk menyerang Mesir dan merebut kekuasaan Firaun. Dia memiliki ikatan yang sangat erat, kuat dengan orang-orang Ethiopia. Karenanya itu datang menyerang di sini bukan cuma Mesir saja, tetapi termasuk Libya, termasuk juga orang-orang Ethiopia. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan di sana. Bapak Ibu saudara Tuhan, Salomo itu menjadi menantu Firaun, atau Firaun yang menjadi mertua dari Salomo kemudian digulingkan oleh Sisak, ya, digulingkan oleh Sisak. Nah, setelah menggulingkan Firaun, Sisak ini maju memerangi banyak daerah termasuk Yehuda, lalu merebut benteng-bentengnya. Di ayat yang keempat diberitahu, ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Belum sempat masuk, tapi Yerusalem juga nanti ditaklukkan oleh Sisak. Kerjasama Salomo dengan Firaun, mertuanya itu, tidak memberi manfaat bagi Yehuda. Tidak ada bekas apa-apa.
Salomo berusaha menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga melalui perkawinan, ya. Kemudian negara-negara tetangga lalu memberi upeti kepada Salomo, seolah-olah dia aman, kuat, tidak mudah diserang karena banyak negara-negara tetangga yang respect dan menghormati dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau Tuhan yang menghukum, nah seperti ini caranya. Sisak datang mengalahkan Mesir, Firaun ditaklukkan, diganti oleh Sisak, dan kemudian Sisak mulai masuk. Jadi memang sia-sia mengandalkan manusia, sia-sia mengandalkan persahabatan dengan orang, dengan negara-negara. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kita akan menjadi orang yang terkutuk. Seperti kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tentu ketika kita mengandalkan manusia, pasti kita tidak akan mengandalkan Tuhan. Itu pasti. Nah, akhirnya kedamaian dan kekuatan Yehuda bukanlah bertambah-tambah tetapi makin berkurang. Di sini harus disadari bahwa kedamaian dari bangsa Yehuda, kekuatan bangsa Yehuda, bukan karena kekuatan militer, bukan karena kebijakan luar negerinya yang baik, yang hebat, hubungan yang luar biasa, tetapi kedamaian yang dimiliki bangsa Yehuda, kedamaian yang dimiliki oleh seluruh kehidupan bangsa Israel pada zaman Daud maupun Salomo, itu adalah karena ketaatan mereka pada hukum Allah. Nah, saat Rehabeam dan Yehuda dengan sepenuh hati mencari Tuhan Allah, maka Allah itu meneguhkan Yehuda, memperkokoh kerajaannya. Namun sebaliknya, ketika Rehabeam itu beserta Yehuda meninggalkan hukum Tuhan, tidak lagi taat kepada perintah-perintah Allah, Allah memakai Mesir sebagai cambuk untuk mendisiplinkan mereka. Tindakan disiplin adalah suatu ungkapan kasih Bapak Ibu saudara Tuhan. Ungkapan kemurahan dari hati Allah atas Rehabeam. Saat Sisak menyerang Yerusalem, kita lihat bagaimana Rehabeam menangani situasinya ya. Di ayat 5-8 di sana kita bisa menemukan bahwa di momen yang krusial itu, yang kritis itu, ada seorang nabi muncul, yaitu Nabi Semaia. Nabi yang sebelumnya mendamaikan antara Rehabeam dan Yerobeam. Selama ini mereka berperang. Lalu nabi ini muncul untuk melerai, tidak boleh berperang, kalian ini saudara bersaudara. Ya. Nah, dia muncul lalu menyampaikan firman Tuhan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini. Bahwa hukuman akan datang, akan terus pasti terjadi akibat dari melanggar atau meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, hebatnya di sini bahwa Rehabeam dengan seluruh para tua-tua, para pemimpin Yehuda itu menerima teguran sang nabi. Ini bagus. Ini poin plus ya. Lalu kemudian ia tunduk pada kehendak Allah dan menyerah pada Raja Mesir, pada Raja Sisak. Tidak usah lawan deh. Udah merendahkan hati di hadapan Tuhan, terima hukuman dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Sebab anak yang dikasihi Allah pasti dihajar, pasti disesa. Supaya apa? Hatinya jadi gembur, bertobat. Allah menerima pertobatan Rehabeam dan pertobatan para pemimpin Yehuda. Dia menerima, dia mendengarkan. Mereka berkata, Tuhanlah yang benar. Kami salah, kami sudah berdosa, Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tetapi sekalipun Tuhan menerima pertobatan mereka, tapi pertobatan mereka itu tidak membuat Allah lalu menghilangkan hukumannya. Tidak sama sekali. Seseorang korupsi lalu tertangkap, diproses hukum, dia tetap akan menerima hukuman, sanksinya.
Tetapi ketika datang kepada Tuhan, dia minta ampun, ya Tuhan tetap menerima. Dan Tuhan mengampuni. Namun dia harus menjalani hukuman. Ya, sanksinya itu. Demikian juga. Mereka bertobat, ya, tetapi tidak membuat Allah menghilangkan hukumannya. Allah mengizinkan Raja Mesir untuk menguasai Yerusalem. Lalu apa? Sisak itu merampas kekayaan bait suci. Sisak merampas kekayaan istana raja. Seluruh perbendaharaan yang ada dari emas, terbuat dari emas itu diambil, dirampas. Ini barang-barang mulia. Diganti oleh Rehabeam dengan barang-barang yang dari tembaga. Turun grade-nya, turun kualitasnya. Wah, dari emas, kemuliaan emas turun menjadi tembaga. Aduh, ini sama seperti orang yang betul-betul dibuat ludes oleh Tuhan. Ya, dibuat sengsara oleh Tuhan. Allah hanya mengurangi disiplinnya atas Rehabeam dengan tidak mengizinkan Sisak memusnahkan Yerusalem. Bapak Ibu Tuhan, betul lah kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita, ya, dan lepaskan kita atau menghapus segala kejahatan-kejahatan kita. Bapak Ibu salam Tuhan, jika kita menerima disiplin Allah dengan hati yang tunduk, disiplin dari Tuhan itu akan membuat kita atau menjadi berkat bagi hidup kita. Disiplin Allah itu akan menjadi berkat bagi kita. Disiplin Allah atas Yehuda adalah dengan membiarkan Sisak menaklukkan Yerusalem, mengalahkan Yehuda, dan merampas perbendaharaan bait Allah dan juga perbendaharaan di istana. Saudara-saudariku, bagi orang Yehuda, penjarahan bait suci oleh Raja Mesir itu merupakan aib. Aib yang sangat memalukan. Sebab apa? Mereka bangga dengan bait suci. Mereka merasa kalau selama ada bait suci kita, selama ada tabut Allah di dalamnya, maka semua aman-aman saja. Perlindungan Tuhan pasti ada, pasti turun. Tidak ada bangsa-bangsa luar, bangsa-bangsa kafir yang bisa menaklukkan Yehuda. Mereka salah. Allah memakai Sisak untuk memperingatkan mereka tentang akibat dari pemberontakan. Setelah Rehabeam dan para pemimpin Yehuda mengalami disiplin Allah, Bapak Ibu salam Tuhan, apa yang menjadi respon mereka? Di dalam ayat yang ke-12 diberitahu, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Kenapa? Karena masih ada para imam yang melayani Tuhan di bait Allah. Masih banyak orang Lewi yang mengajarkan tentang anugerah Tuhan, untuk hormat takut akan Tuhan. Walaupun mayoritas sudah menjauh dari Tuhan, Allah menunjukkan belas kasihan atas mereka. Dia dan Yerusalem, Rehabeam dan Yerusalem tidak dimusnahkan Tuhan. Tetapi lewat disiplin ini, sesuatu yang baik mulai terjadi di negara Yehuda. Mereka kembali mencari Tuhan. Rakyat Yehuda mulai berpaling kembali kepada Allah dan mencari atau melakukan kehendaknya. Di ayat 14, saya akan bacakan sekali lagi. Ia berbuat apa yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ya, ini kondisi Rehabeam. Dia dikatakan sebagai raja yang jahat. Alasannya apa? Karena tidak tekun mencari Tuhan. Berarti sebelumnya dia melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak dengan tekun. Apa yang dimaksud dengan tekun? Mencari Allah. Tekun berarti berketetapan hati, punya ketetapan hati yang kuat, atau penguatan di dalam hidup untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu hal. Bagaimana kita bisa tekun mencari
Allah. Caranya sederhana Bapak Ibu sekalian Tuhan, yaitu melekat kepada Kristus, melekat hanya kepadanya. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak akan hidup jika lepas dari pokok. Kalau kita keluar dari Kristus, wah kita nggak bisa buat apa-apa. Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari hati-hati dengan kemapanan, hati-hati dengan keberhasilan, hati-hati dengan kesuksesan yang kita raih, yang kita miliki sampai saat ini. Tolong, semua hal itu jangan membuat kita untuk melupakan Tuhan. Jika kita sedang didisiplinkan Tuhan, itu baik. Ya, itu baik. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Jika kondisi kita sedang di-downgrade oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Allah, mengalami masalah-masalah yang sulit yang kita hadapi, mari introspeksi diri. Selidiki aku, lihat hatiku. Minta Tuhan periksa hidup kita. Kita akui kekurangan kita akui kelemahan kita akui dosa kita. Dan kemudian dengan rendah hati, mari terima disiplin Tuhan sebagai anugerah Allah. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan berupaya untuk membenarkan diri kita di hadapan Dia. Sia-sia Bapak Ibu sekalian Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu keadaan hidup kita. Tidak ada yang bisa luput dari pengamatan Tuhan. Cuma dengan cara merendahkan hati, mengakui dosa, berpaling cari Tuhan, pengampunannya diberikan kepada kita. Dan segala pelanggaran kejahatan kita dibuangnya, dihapusnya, dibersihkannya. Kita menjadi suci kembali. Tetapi disiplin itu harus kita terima. Di dalam disiplin itu mari kita tetap setia. Kita tetap tekun. Kita tetap menghormati Tuhan. Maka hidup kita menjadi orang-orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, itulah 2 Tawarikh pasal 12 yang kita pelajari hari ini. Pesan firman Tuhan datang kepada kita, tekunlah mencari Tuhan. Dan ketika kita dalam kondisi berdosa, bersalah di hadapan Allah, cari Tuhan. Akui Tuhan dalam hidupmu. Minta ampun buat pemberesan dengan Tuhan. Dan terima disiplin itu sebagai anugerah Tuhan atas kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 12. Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Orang-orang yang tidak sama sekali meninggalkan Engkau, meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Supaya Tuhan mengokohkan, menjadikan kami berhasil di dalam segala pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam studi kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan ini, Tuhan menjadikannya berhasil. Dan hidup kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni jemaat-jemaat-Mu, ampuni gereja-gereja-Mu. Jika di antara kami, berbuat dosa di hadapan-Mu, sudah meninggalkan Engkau. Tuhan, bawa kami kembali kepadamu. Buat hati kami, pikiran kami, hidup kami terpaut kembali kepadamu. Kalau ada di antara kami sedang mengalami disiplin-disiplin dari Tuhan, sadarkan kami bahwa disiplin itu adalah anugerah Tuhan, cara Allah untuk membawa kami kembali kepadamu, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah dari Bible Study hari ini, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pulanglah
Dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom.